Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu maneh tiap dinten Salasa. Brukbrak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Bandung. Dinten Salasa tabuh 5 dugi ka tabuh genep di TVRI Jawa Barat masih sareng LS Paswan JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Daramang, Pak Aek, Pak Yudi, Pak Cace, Pak Ajang, Daramang. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina acara anu maneh teh nyata Brukbrak di lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda Brukbrak ngandung arti terbuka. Brukbrak Puguh tujuanana Brukbrak kaharti masalahna Brukbrak tetep aya aturan Brukbrak mi butuh kejujuran Brukbrak teu bisa sembarangan Brukbrak gumantung kepentingan Brukbrak dina dialog Pangdeui kula asang brak masalahna jujurna silih sakedan pada ngawitan ya. asang brak masalahna rakyat jeung pamarentah. Pemagulan Brukbrak Boba Kang Yudi Mohon Bu, naon cenah Kang tema kanggo dinten ayeuna teh tema teh perkawis korupsi gitu Bu. korupsi. Mohon, tema untuk nama Mohon kedah dibasmi nya Kang nya. Hartina transparansi, cirina demokrasi, Brukbrak sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Alhamdulillah, Brukbrak, Sampurasun, Akang Teteh, Rampes, kumaha aya nu benten teu dinten ayeuna? Naon? Naon ieu nya? Naon sik? Pak Budi asa sanes. Kang Iko asa ngalitan ya. Aduh, alhamdulillah. Sareng saha teh ieu teh? Tah, ieu dijawabna ngangge pantun teh. Siap. Siapnya? Siap. Sik. Mudah-mudahan emut. Kasuka mandi meser batako. Alah, bade ngabangun rupina. Nya. Lajeng Kaburitan teu mulang-mulang. Abjeng sonten. Hartosna Biasana ku Pak Budi oge Kang Iko. laras Dinten ayeuna dikawitan ku Kang Gilang. Ieu ge ngawitan di Brukbrak tantosna dinten Salasa minggon kadua sasih Januari 2022. Ayeuna urang buka heula ka pamiarsa TVRI Jawa Barat anu parantos manco tabuh 5 sonten. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pamiarsa TVRI Jawa Barat di mana wae ayana tepang deui dina acara Brukbrak TVRI Jawa Barat. Dina dinten ayeuna tangtosna baris aya diskusi anu dicarioskeun di studio hiji TVRI Jawa Barat sareng para narasumber anu luar biasa di widangna masing-masing. Laras pisan. Tangtosna ieu ge simkuring bade ngahaturkeun nuhun tadi tos dibuka ku lagu Brukbrak ciptaanna Bapak almarhum Nano S nya ieu teh ti LS Paswan JHS SMP Pasundan Hiji Bandung. Luar biasa.
ungu-ungu. Aya ciri khas naon ieu teh ya? Cikan naonnya itu. Terong atau nepi naon? Biasa. Siap atuh. Dina danget ayeuna pamirsa TVRI Jawa Barat bruk-brak baris ngadiskusikeun pasualan ngeunaan jabar krisis korupsi. Ulu eta. Kumaha tah korupsi teh nya? Katingali wae dugi ka ayeuna aya kitu nya. Tah ayeuna urang carioskeun sareng para pakar narasumber anu parantos siap ku urang ulem ka studio. Saha teh aku lah? Anu munggaran Ulah. urang ulem Bapak Haji M. Yos Faisal Husni SHM Hum selaku praktisi hukum oge pemerhati kasus korupsi. Wilujeng santen. Sumangga cari dihaturanan. Sampurasun Pak. Rampes. Dampang Pak. Alhamdulillah sayanya. Ti Pak Yos ayeuna urang lajengkeun deui pamirsa ka narasumber anu kadua nyaeta aya kene Kang. Cikan. AKP Agus Mulyadi SIP MSI selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Dit Reskrimsus Polda Jabar. Sumangga Pak. Sumangga linggi Yang kedua Pak. Wilujeng Sunten Pak Agus. Damang Pak. Alhamdulillah sayanya Pak nya. Ayeuna urang lajengkeun deui ka narasumber anu pamungkas. Da aya tilu korsina leres. Pami opat abdi teu calik Kang. Sip. Anu katilu aya Bapak Torkis Parlaungan Siregar SHMH selaku Ketua LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum Indonesia. Sumangga linggi. Mangga Pak. Sumangga cali dihaturanan. Sehat Pak Torkis? Sehat. Alhamdulillah. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Gitu salam. Ngawitan ge langsung disalamannya Kang ya. Kang Gilang. Muhun. Kan narasumber kan ngomongsi. Muhun. Manawi bade ka ditu bade dimusikan. Kadah dimusikan meh sumangat. Kumaha? Dah benten. Cikan Mang Aep. Alhamdulillah. Rame teu? Akhiran ya. Hatur nuhun Kang. Siap atuh. Ayeuna parantos aya di dieu tilu narasumber di studio hiji TVRI Jawa Barat anu parantos gabung sareng Kang Gilang oge pamirsa. Tangtosna sateu acan urang ngawitan ieu teh oge simkuringkin baris ngulem hiji narasumber deui ngaliwatan telepon sareng Ibu Ipi Mariati Kuding salaku PLT juru bicara KPK bidang pencegahan. Tah atuh pamirsa, sateu acan urang langsungkeun ieu teh diskusi pasualan korupsi, urang tingali heula ieu aya video ngeunaan korupsi di Jawa Barat ti tim redaksi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Mengawali tahun 2022, publik Jawa Barat dikejutkan dengan ditangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rahmat Effendi menjadi kepala daerah pertama yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun 2022. Dengan ditangkapnya Wali Kota Bekasi seakan mempertegas bahwa Provinsi Jawa Barat memang menjadi provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri bahkan telah mencatat bahwa Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi kasus korupsi di tanah air. Indikasi itu terlihat dari jumlah kasus yang ditangani lembaga anti rasuah sepanjang tahun 2004 hingga 2020. Lembaga anti rasuah itu mencatat bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi dengan jumlah kasus 101. Lantas, bagaimana upaya pencegahan korupsi di Jawa Barat pada tahun 2022?
Berikut kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Pemirsa saparantos orang ningal di video tadi tos aya gambaran ngeunaan krisis korupsi di Jawa Barat anu tangtosna merlukeun perhatian ti sababaraha pihak. Oge dina diskusi ieu mudah-mudahan aya hiji paringatan kitunya kangge sadayana unsur nu aya di instansi pamerintahan atanapi pemegang kekuasaan tea kitu tah supados henteu ayana korupsi anu berkelanjutan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tah sateu acan ayeuna urang ngobrol sareng bapak-bapak anu kararasep ieu teh nya di studio. Sar ayeuna abdi bade ngajak ngobrol heula ieu teh narasumber anu parantos nyambung di telepon nya. Tadi tos ku simkuring disebatkeun nyaeta Ibu Ipi Mariati Kuding selaku PLT juru bicara KPK bidang pencegahan. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah terhubung. Halo, selamat sore Ibu Ipi. Pemerintah daerah untuk Jawa Barat sendiri di tahun 2021 telah mencapai sekitar 112 bidang tanah dengan luas sekitar 857.000 meter persegi setara dengan nilai sekitar 156 miliar. Ini yang berhasil dilakukan sertifikasi begitu ya sebagai bagian dari upaya untuk pengamanan dan penertiban aset. Program ini masih terus berlanjut dan sampai saat ini juga ada sebagian sertifikat yang masih sedang dalam proses dibantu oleh teman-teman dari kantor-kantor pertanahan di wilayah Jawa Barat tentu saja. Kemudian kita juga tahu bahwa di tahun 2021 ini kita juga masih harus berjuang di kondisi pandemi COVID-19. Nah, penanganan COVID-19 ini pun juga masih menjadi termasuk salah satu yang menjadi fokus perhatian KPK. Kami turut mengawal khususnya terkait dengan dana bantuan sosial dan penanganan pasien. Ya, saya kira juga ada satu kasus terkait dengan bansos begitu ya yang juga ditangani di Jawa Barat oleh KPK. Ini sebenarnya juga membuktikan bagaimana upaya pencegahan dan penindakan itu bisa kami lakukan simultan. Artinya kami tetap tidak akan meninggalkan upaya penindakan walaupun kami mencoba untuk mengedepankan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu. Namun jika dalam proses pendampingan yang kami lakukan, kami mendapati ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, tentu dengan kewenangan penindakan, KPK dapat melakukan upaya hukum begitu ya dengan penanganan perkara. Kemudian fokus tematik lainnya misalnya kami juga fokus pada bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam optimalisasi pajak daerah. Bahwa kita tahu pajak daerah ini akan menjadi satu kekuatan finansial untuk daerah, sehingga kemudian kita mendorong bagaimana daerah bisa meningkatkan pajak yang merupakan menjadi kewenangan daerah. Dan di tahun 2021 ini untuk target penerimaan pajak sesuai dengan APBD 2021 untuk Provinsi Jawa Barat saja misalnya ditetapkan 17,9 triliun dengan capaian per 31 Desember mencapai 18,8 triliun atau sekitar 104% ya. Saya kira ini capaian. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mau ke Bapak Agus terlebih dahulu. Ini selaku Panitia Unit 2 Subdit 3 di Reskrimsus Polda Jabar. Pak, selama tahun 2021 ini berapa kasus korupsi yang ditangani oleh Tipikor Polda Jabar, Pak? Ya. Baik, saya sampaikan bahwa untuk tahun 2021 secara data bahwa untuk Polda Jabar dan jajaran menangani kasus 62 laporan polisi dan yang sudah selesai ada 27 P21 dan 2 dihentikan karena rata-rata tersangka meninggal dunia. Itu saja mungkin. Ya. Kemudian dari unit Tipikor sendiri ini komitmen apa Pak yang akan dilaksanakan untuk memberantas korupsi khususnya di Jawa Barat yang saat ini trennya sedang meningkat bahkan masuk 10 besar begitu dan di peringkat pertama. Siap. Upaya-upaya kita tentunya akan melakukan terobosan-terobosan baik melalui instansi terkait melalui inspektorat, BPKP maupun masyarakat langsung yang melaporkan
terkait adanya tindak pidana korupsi, sehingga pelaksanaan tugas Polda Jabar bisa bersinergis antara Polda sendiri maupun dengan instansi-instansi terkait. Gitu. Oke, siap Pak Agus, hatur nuhun. Tapi Pak Agus itu tiasa bahasa Sunda tuh? Tiasa. Oh tiasa. Tadi teh abis soalnya rewas kan dikawitan ku bahasa Indonesia gitunya sareng Bu Ipi gitu. Nah, ayeuna santai batinya banyak. Santai. Bahasa Sunda ge tiasa. Ayeuna sih kuring bade ka Pak Yos ya nya, selaku praktisi hukum ya teh. Kumaha ningali kasus korupsi di Jawa Barat anu ayeuna trenna meningkat. Terus Pak Yos ningali penanganan di Jawa Barat teh sapertos kumaha geningan ayeuna tiasa lebet ka 10 besar gitu, Pak. Iya. Kalau melihat dari tadi apa yang disampaikan oleh dari pihak Polda maupun tadi di awal tadi narasi yang tadi awal, ini kan kelihatannya Jawa Barat ini jadi ranking nomor 1. Nah sekarang langkah-langkah KPK tadi sudah dari artinya berdasarkan pengalaman, KPK membuat 8 program. Tapi kenyataannya itu belum jalan. Nah, mari kita lihat kausal primanya. Kenapa ini terjadi? Apakah karena sistem hukumnya? Apakah karena memang ini manusianya, SDM-nya itu sendiri? Nah ini, tadi saya menyimak tadi dari program KPK, dari 8 program itu. Jadi artinya sistem hukum begini, baru mereka masuk. Padahal sistem hukum, kalau tadi lihat awalnya, ada siapa? Bupati, apa semua, wali kota, apa gitu. Dengan penyalahgunaan kewenangannya itu berarti kan ada sesuatu nih dalam proses dia menjadinya itu. Berarti ada satu sistem politik yang menjadi kesepakatan hukum ini yang harus kita perbaiki. Itu kausal primanya tuh di situ. Artinya ada beberapa tahapan yang juga perlu diawasi ya Pak ya? Perlu diawasi bersama, karena selama sistem hukum kayak kita sekarang ini, demokrasi yang katanya demokrasi Indonesia ini tanda kutip memberikan peluang-peluang orang untuk menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakannya. Contoh misalnya kepala daerah mempunyai hak prerogatif untuk menerbitkan izin prinsip. Nah izin prinsip ini, izin prinsip katakanlah perumahan apa semuanya, itu nilainya bisa dari 1 perak sampai 1 miliar. Ini hak prerogatif untuk menerbitkannya itu tuh. Nah, jadi disinilah peluang-peluang inilah yang artinya termanfaatkan. Mungkin awalnya tidak ada kemauan, tetapi kesempatan. Karena ada kesempatan. Ditambah lagi sifat manusia itu dua sifat hakiki manusia. Rasa ingin tahu, rasa tidak puas. Nah, rasa tidak puasnya inilah yang selalu muncul. Yang tadi ngambil seketip, jadi 2 ketip, 3 ketip. Ini yang berulang-ulang, dan ini ada satu pembiaran, jadi satu kesalahan karena dibiasakan jadi pembenaran. Oleh siapa? Oleh kita semuanya. Katakan dari pengusaha harus membayar izin prinsip ya segitu. Nilainya ya mau karena dia juga berhitung gitu. Jadi ini harus ada kesepakatan semuanya. Kalau melihat Jawa Barat nomor 1 ini, saya artinya antara sedih dengan artinya sedih gimana ya? Jadi dengan makin banyak kasus tadi disampaikan ada 27 sudah sampai itu, berarti korupsi nggak habis-habis. Tiada hari tanpa korupsi kita ini tuh. Ya, berarti ada satu sistem yang salah, itu intinya. Baik, masih mengenai efektivitas tadi salah satunya yang disampaikan oleh pihak dari KPK ya Pak ya. Tadi yang disampaikan ini terlambat dengan sistem begitu ya, tidak tepat sasaran. Nah ini kalau dari Pak Agus sendiri, kan ini Kapolri telah membentuk Korps Pemberantasan Korupsi Pak, alias Kortas ini. Apakah menurut Anda penanganan korupsi sekarang ini lebih efektif atau seperti apa Pak? Ada bahan-bahan evaluasi lainnya? Mohon izin, untuk Kortas korupsi sampai saat ini masih direncanakan. Jadi masih dibentuk Direktorat Tipikor tingkat Mabes. Ya, baik. Jadi untuk Kortas ini masih konsep pimpinan untuk membentuk korupsi ini, gitu kan. Nah, dalam korupsi ini memang akan muncul seperti halnya di KPK. Ada Satgas pencegahan, ada Satgas penyelidikan, Satgas pendidikan, maupun Satgas
penyitaan aset. Ya. Kalau selama ini kami di Polda Jabar khususnya itu masih melakukan dari mulai penyelidikan, penindakan maupun penyitaan aset masih dilakukan oleh penyidik itu gitu. Jadi istilahnya masih borongan. Ya. Nah, tapi kalau nanti seperti disampaikan dibentuknya Korpas Tipikor, nanti akan terbentuk seperti KPK. Ya. Namun demikian kalau di kepolisian kinerjanya fokus atau misalnya lebih cenderung polisi semua. Sementara kalau di KPK kan ada jaksanya, ada polisinya, ada hakimnya. Tentunya dalam proses peradilan akan lebih mempercepat. Sementara kalau kita ngajukan ke jaksa, belum tentu kita juga matching dengan jaksa. Nah, inilah jadi kendala dalam proses penyidikan. Baik, gitu. Terima kasih Pak Agus. Ya. Sekarang kita beralih dulu ke Pak Torkis, ini sebagai Ketua LSM ya, dari GMMH. Ini Pak Torkis tadi disampaikan juga di awal, bahwasannya ada indeks di Jawa Barat yang sudah terlihat begitu ya. Nah, kalau dari versi Pak Torkis sendiri, melihat tolak ukur gitu ya, tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita bicara pemberantasan korupsi pada tingkat makro Indonesia dan pada tingkat yang lebih kecil lagi di tingkat daerah, maka paling tidak saya bisa mengatakan ada tiga hal yang harus kita atensi. Pertama, sektor penindakan. Yang kedua, sektor pencegahan, sama pentingnya, ya. Yang kedua, dan terakhir, seberapa jauh, seberapa besar yang namanya kerugian negara itu dapat dikembalikan, ya, pengembalian aset. Nah, kalau sektor penindakan itu masih representatif, bisa kita katakan jalan, ya, masih on the track. Saya melihat sektor pencegahan ini yang harus diatensi. Sejauh mana kerja-kerja sektor pencegahan mampu menurunkan, ya, mampu menurunkan praktik tindak pidana korupsi itu di Indonesia, ya. Nah, kita tahu bahwa mencegah itu sama pentingnya dengan menindak. Itu ada korelasi yang kuat. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan kerja-kerja pencegahan? Kan gitu. Ya. Maka ada hal-hal prinsip, paling tidak saya pertama harus ada keseriusan kita, keseriusan negara untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di tingkat yang paling rendah, di tingkat yang paling bawah, mulai dari TK, karena keluarga adalah garda terdepan. Berikutnya harus juga perlu didorong bahwa perlunya pendidikan anti korupsi yang sifatnya formal, pendidikan di tingkat SD, di tingkat SMP. Kita berikan bobot, apakah 1 SKS atau 2. Ya, kalau dulu namanya P4, ya. Itu pun harus dikerjakan. Dan itu tidak bisa secara instan. Ya. Berikutnya, bagaimana seberapa jauh, ya, kita melakukan, ya, sosialisasi, kampanye, ya, tentang pentingnya pemberantasan korupsi, terutama secara informal, secara non formal. Itu harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa hanya KPK, tidak bisa kejaksaan dan kepolisian saja. Makanya harus ada pelibatan masif dari publik, ya, pelibatan masif di publik. Itu harus berjalan secara simultan semua kerja-kerja itu. Baru kita harapkan ada perbaikan yang bisa diukur dengan indeks persepsi korupsi. Kalau sekarang tahun 2021 kita masih di angka 38, ya, data kita. Bagaimana kita berharap banyak kalau masih putusan-putusan pengadilan, Ya. itu sekitar 2,8, Siap. ya. Pak, itu juga. Ya, Pak Torkis, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, Pak Agus dan juga Pak Yos. Tapi sejenak kita akan rehat terlebih dahulu, tetap di Brukbrak TVRI Jawa Barat.
Hatur nuhun pamirsa, masih kene di acara Brukbrak TVRI Jawa Barat. Ayeuna masih kene urang ngebahas ngeunaan jabar darurat korupsi nya. Tah, kumaha masih semangat Akang Teteh? Rek wae itu jadi ya. Si Kang Cece. Semangat ya. Siap. Oke, lajengkeun deui ayeuna ieu bade ka Pak Torkis, masih ke Pak Torkis. Tadi pembahasan masih seputar dengan pencegahan dan hal-hal yang harus dilakukan demi penerapan pemberantasan korupsi, Pak. Ini demi meningkatkan efek jerak itu sendiri. Apakah ada sistem yang harus diperbaiki dari penanganan pemberantasan korupsi ini? Iya, kalau kita lihat putusan pengadilan ya tipikor, vonisnya itu 2,7 sampai 2,8. Artinya ya efek penjeraan kepada koruptor ya yang rendah itu, maka dapat kita katakan tidak maksimal. Walaupun tujuan hukum bukan memberikan efek jera, tapi khusus perkara korupsi itu perlu kita timbang. Pak Yos sendiri gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, hal tersebut. Artinya itu kan hanya mencegah daripada kebocoran-kebocoran. Ya. Nah, kebocoran-kebocoran ini terjadinya kenapa? Saya kembali lagi, terjadinya karena kenapa? Karena ada satu aturan hukum. Hukum itu adalah untuk mengatur, mengatur bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, yang kita rule-nya ada di situ. Di mana tujuan hukum ada kepastian, keadilan, dan ketertiban. Nah, di sini dalam aturan-aturannya itu tuh memberikan peluang-peluang kepada kebocoran-kebocoran. Contoh tadi yang disampaikan oleh kawan kita, Bung Torkis. Gimana Satpol PP mengamankan Perda? Kenapa ada diduga ini apa semuanya? Kita ngelihat di supermarket kecil apa parkir itu tuh banyak. Setiap kita mau ke warung itu ada, ke toko itu ada parkir. Tapi kenapa parkir masuknya itu tidak lebih dari 1 M pemasukan parkir Kota Bandung? Berarti ada sesuatu sistem, ada satu sistem yang pengaturannya ini itu memberikan celah untuk tidak sampai kepada tujuan apa yang dimaksud dalam Perda itu sendiri. Itu kenapa terjadi hal itu tuh? Karena ada satu bukan pembenaran sih, artinya satu pembiaran, satu pembiaran untuk dilakukan hal ini. Itu jelas. Bayangkan kalau memang misalnya kita mau aturan-aturan, tadi dari PLT dari KPK itu menyampaikan untuk menjaga pajak gitu. Berapa sih pajak yang kita bocor, berapa pajak targetnya? Malah kita lebih target. Satu sisi melebihi target, tapi satu sisi korupsi marak. Korupsi marak. Kenapa terjadi kemarakan? Nah, ini kembali kepada SDM itu sendiri. Mungkin aturannya baik, tapi kembali ke manusianya. Manusia itu tapi tadi ada sifat tamak, rakus, mencoba apa semuanya. Gitu, selalu begitu. Bayangkan tadi ada jual lelang jabatan yang tadi itu, lelang jabatan. Karena ada kapasitas dia, oke, kamu saya angkat kepala dinas, tapi ini gini ya. Nah, pertanyaannya, apakah mau yang diminta itu tuh melaporkan? Nggak mau dia. Nah, ini yang diketahui aja tadi Jawa Barat. Belum yang tidak kita ketahui, belum yang kita sepakati bahwa itu hal yang biasa. Artinya harus ada transparansi dan juga menyeluruh begitu ya Pak ya? Menyeluruh, semua pihak kalau memang mau. Ini tergantung will dari pemerintah itu sendiri. Will-nya ada, tetapi prakteknya setengah will. Itu setengah will. Saya ingat waktu itu di Polda ada pimpinan Polda Jabar waktu itu tuh yang membuat satu statement gitu, di lapangan masyarakat terasa benar. Dengan keberadaan Kapolda ini terasa benar. Oh iya. Artinya di sini figur dari pimpinan sangat juga. Sangat penting. Kalau misalnya pemimpin itu sendiri misalnya memberikan contoh, jangan berharap kita akan memberantas korupsi. Karena si pemimpin itu tuh minta setoran. Ada banyak kasus-kasus lelang jabatan, terus pengadaan apa semuanya. Ini sudah sering terjadi. Tapi kenapa? Saya kebetulan aktif di kalangan pengusaha ini selalu. Sekarang kalau pengusaha tidak ikut, dia nggak ada periuknya, nggak jalan nanti. Baik.
Baik Pak Yos, kita ke Pak Agus dulu. Kalau dari Polda Jabar sendiri Pak, ini dari apakah ada kendala tersendiri dari tim Tipikor dalam menangani kasus korupsi khususnya dalam kurun waktu 2022 ke belakang Pak? Baik, saya sampaikan bahwa Tipikor ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya pun harus luar biasa juga. Artinya dilihat dari karakteristik kejahatan ya, bahwa Tipikor ini merupakan kejahatan kerah putih. Artinya pelaku-pelaku kejahatan Tipikor adalah rata-rata yang intelektual, profesional, sehingga dia kucing-kucingan dengan tim Tipikor, artinya gitu ya, bermain cantik gitu. Nah gitu. Bagaimana cara mengungkapnya? Nah tentunya kami juga menuntut ya, atau menghimbau pada masyarakat ya, untuk menyampaikan ketika di sekeliling masyarakat tersebut ada dugaan atau patut diduga, maka disampaikan. Yang kedua, saya merasa prihatin sebagai penegak hukum dengan adanya COVID-19 ini. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang direfocusing, yang dialihkan ke bantuan sosial. Nah, yang menjadi prihatin bagi penegak hukum, masih banyak masyarakat maupun aparat ya, penyelenggara negara yang mengkorupsi dana bansos tersebut. Sehingga yang seharusnya masyarakat yang terdampak COVID ini dibantu, atau yang kerjanya di PHK, bahkan banyak juga yang biasa kuli jadi nggak kuli, seharusnya dibantu, tetapi kenyataannya masih ada juga yang memotong, bahkan ada yang tidak sampai. Inilah, jadi kami pun merasa prihatin. Makanya untuk tahun 2021 ini lebih banyak penanganan terkait bantuan-bantuan sosial, bantuan keuangan yang baik dari kementerian, gubernur maupun dari PAD atau kabupaten kota itu. Sehingga kami pun secara tidak langsung, kalau toh memang ini terjadi, berarti orang-orang yang mengerti dan profesional aja yang karena apa? Kalau lihat dari objek kita terkait kejahatan Tipikor ini, satu terkait pengelolaan keuangan, yang kedua bisa di ranah perizinan, yang ketiga di ranah penyaluran, apalagi kalau misalnya yang lainnya terkait konstruksi inilah yang mungkin perlu perhatian baik dari pihak penegakan hukum maupun partisipasi masyarakat untuk menyampaikan terkait korupsi tersebut. Gitu. Kembali kepada subtema kita, yaitu krisisnya ya Pak ya, krisis korupsi di Jawa Barat sendiri. Antisipasi dan penanganan yang lebih masif yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini seperti apa? Dan dari kasus korupsi yang ada dari kurun waktu 2020 sampai 2021, itu dana atau anggaran negara yang bisa diselamatkan itu ada berapa Pak? Kalau boleh tahu. Untuk Jawa Barat pada tahun 2020 tim Tipikor itu menyelamatkan keuangan 1,48 M secara keseluruhan, baik Tipikor Polda maupun Polres. Kemudian pada tahun 2021 kita menyelamatkan aset negara itu sekitar 1,86 miliar. Satu nuhun parantos nyakseni brukprak dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan korupsi di Jawa Barat makin terminimalisir dan oge pemberantasanna tiasa segera menyeluruh oge masifnya ku sadaya pihak nu aya di Jawa Barat. Hatur nuhun sim kuring Gilang Hafizi, wilujeng tepang deui dina brukprak minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah gitu cenah Kang Yudi. Teh mengenaan ayeuna. Korupsinya. Tong sempat koruptor. Tah. Sempat maling we. Mudah-mudahan enggal tiasa diberantasnya.
bahasa Sunda, ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan